Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi di channel saya, Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Nah sahabat, kali ini saya mau sharing bagaimana cara saya mengatur waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan juga bekerja di luar. Nah sahabat, bekerja adalah pilihan saya. Selain membantu perekonomian keluarga, juga saya merasa lebih bermanfaat dan bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi diri saya. Memang tidak mudah untuk bekerja di luar sekaligus menjadi ibu rumah tangga, karena kita itu biasanya kalau misalkan sudah kerja di luar dan pulang itu sudah capek. Kalau sudah capek, jadi lalai dengan pekerjaan rumah tangga. Padahal pekerjaan rumah tangga, urusan mengurus anak, mengurus rumah tangga itu adalah pekerjaan nomor 1 untuk seorang istri dan seorang ibu dalam sebuah keluarga. Belum memutuskan untuk bekerja, jikalau sudah memiliki anak, itu menjadi prioritas nomor 1. Kalau anak sudah ada yang menggantikan posisi kita, menjaga dia saat kita bekerja, kita sudah ada, barulah kita bisa tenang saat kita tinggal untuk bekerja. Kebetulan kalau saya sudah memiliki pengasuh yang dia itu termasuk keluarga ya, keluarga dari ibu saya, orangnya taat beragama dan sangat sayang pada anak saya. Dia sudah mengasuh anak saya yang kedua dan mengasuh anak saya yang ketiga. Dan alhamdulillah kalau ditinggal, hati ini rasanya tenang gitu ya. Jadi bisa ada sosok pengganti ibu yang merawat anak saya. Nah, cara saya agar seimbang ya tugas di kantor dan tugas di rumah, itu yang pertama, kalau kerja kita itu harus mendapat support dari suami, harus mendapatkan persetujuan dari suami. Kebetulan kalau suami saya itu orangnya setuju banget ya, karena kebetulan tempat kerja saya itu dekat. Dan juga beliau tahu teman-teman dan juga lingkungan pekerjaan saya, jadi aman. Kemudian suami harus mau membantu pekerjaan di rumah. Jadi kalau kebetulan suami saya itu kalau membantu pekerjaan di rumah itu biasanya mencuci baju dan menjemur ya. Jadi mencuci bajunya ya pakai mesin cuci, kemudian dia yang jemur. Beliau itu mencuci baju di saat pulang kerja ya, saat sore atau malam gitu. Tapi biasanya lebih sering malam ya kalau mencuci, karena air keran itu kalau kami di perumahan itu kalau malam hari itu lebih deras. Jadi kalau pakai mesin cuci itu lebih enak ya, nggak pakai setel sanyo, pakai air PDAM aja udah keluarnya mengalirnya deras kalau malam. Jadi beliau kalau nyuci ya malam, jadi tinggal sambil jemur juga malam. Kalau udah kering, saya yang angkat dan juga lipat serta menyetrika baju-baju keluarga di rumah. Lanjut kita yang nomor 2, yaitu kita itu bikin jadwal pekerjaan. Jadi to-do list, apa sih kira-kira pekerjaan yang mesti harus kita lakukan dalam seharian, ataupun pekerjaan di mingguan, bahkan bulanan. Jadi kalau misalkan pekerjaan harian itu meliputi harus masak ya, terus anak-anak juga berangkatnya harus on time. Kita siapinnya itu lebih awal. Jadi kemudian target ibadah itu termasuk jadwal harian ya. Kira-kira target ibadah kita
di hari itu apa aja yang harus lunas. Jadi harus dibikin jadwalnya, kapan kita harus menyelesaikan Al-Maksurat, kapan kita harus membaca Al-Mulk. Jadi ada target harian. Kemudian mendampingi anak-anak untuk mengaji itu ada. Jadi setiap harinya jam berapa, walaupun kita itu capek pulang kerja, tapi karena ini target harian, jadi mau nggak mau ya harus mau. Biasanya sih memang kendalanya ya capek, tapi kembali lagi kita harus semangat. Bismillah, bisa gitu. Kemudian bikin juga jadwal mingguan. Kalau jadwal mingguan itu biasanya food prep gitu, belanja untuk 1 minggu, biasanya di hari libur ya, hari Sabtu atau Minggu belanja, kemudian mempersiapkan di tempat-tempat gitu ya. Kadang juga saya harus mempersiapkan, misalkan kalau mau bikin tinggal goreng, jadi ayam diukep atau ayam udah dibumbui tepung jadi tinggal goreng, kemudian tahu itu sudah harus dibumbuin jadi paginya itu tinggal goreng. Jadi mempersiapkan untuk makanan seminggu. Jadi ketika kita berangkat mau nyiapin bekal anak itu sudah ada bahan-bahannya. Jadi itu termasuk jadwal pekerjaan mingguan. Atau jadwal kebersihan ya, misalkan membersihkan motor, kemudian membersihkan mobil, kan biasanya saya pakai kendaraan, jadi biasanya dibersihkan mingguan. Kemudian membersihkan kamar mandi itu biasanya mingguan. Untuk jadwal bulanan itu biasanya saya bikinnya itu budgeting ya. Meskipun belum pintar, tapi budgeting ini penting banget. Jadi kita tuh harus ngelis kebutuhan di bulan depan dan itu kita bikin di akhir bulan ini untuk budgeting di bulan depan. Jadi itu biasanya saya bikin di akhir bulan. Untuk kegiatan jadwal bulanan itu meliputi itu. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang muncul saat bulan depan, entah pendaftaran anak sekolah, kemudian undangan-undangan pernikahan. Jadi budgetnya itu kita harus kira-kira juga gitu. Kemudian yang ketiga yaitu fokus. Kita itu harus fokus ketika kita melakukan pekerjaan di rumah. Jadi biar cepat selesai. Jadi kalau udah nyetrika pokoknya targetnya harus selesai di jam segini. Kalau sudah membersihkan tempat tidur, kemudian nyapu, kemudian siram-siram, semua harus selesai 1 jam misalkan. Jadi harus fokus biar cepat selesai kalau udah di rumah. Kalau udah di kantor juga seperti itu, harus fokus 100% dengan pekerjaan kantor. Sehingga pekerjaan kantor kita itu juga disiplin selesainya itu tepat waktu. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan bagi seorang ibu itu sangat penting. Kalau misalkan anak sakit atau pasangan sakit, suami, itu kan yang merawat ibunya ya. Tapi kalau ibu sakit, yang menggantikan pekerjaan rumah ini agak repot. Meskipun sudah ada yang menggantikan, tapi kan tidak seperti ibu yang mengerjakan. Jadi kita itu harus menjaga tidur. Jangan tidur terlalu malam. Kalau tidur terlalu malam artinya kita nanti bangunnya siang ya, nggak bisa sholat malam, kemudian sholat subuhnya terlambat, lalu nanti mempersiapkan bekal anak-anak juga terbengkalai, terlambat, jadi anaknya masuk sekolah juga terlambat, dan kita pun juga akhirnya kecapean sendiri
karena memang tidurnya kurang. Kemudian makan makanan yang sehat, makan banyak sayur dan juga makan buah. Jadi banyak serat, kita tuh lebih enteng kalau mau ngerjakan apa-apa gitu ya. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini harus rutin ya, misal ini seminggu sekali lah. Kalau olahraga rutin itu terasa badan itu enak, enteng, dan tidak mudah sakit, apalagi sekarang musim batuk pilek. Kalau kita badannya fit itu nggak mudah terserang flu, jadi enak aja. Kemudian yang terakhir adalah me time. Me time ini penting juga sih. Kalau saya me time-nya tuh biasanya keluar sama teman-teman kantor, misalkan makan bakso bersama gitu sama teman kantor, terus ya pokoknya hal-hal yang olahraga bersama, biasanya aerobik gitu ya. Jadi ya seneng aja, jadi kayak pulang itu rasanya fresh seperti itu. Kalau saya bekerja itu kebetulan juga jadi hiburan, karena ketika saya keluar dengan teman-teman kantor, eh, entah itu olahraga aerobik bersama atau makan bersama, itu lebih fresh. Jadi pilihan bekerja ini salah satu hiburan tersendiri. Kemudian yang kelima adalah rutin dengan amalan ibadah kita. Jadi kalau misalkan kita itu sudah bisa merutinkan amalan ya, mengistiqomahkan amalan kita, insya Allah seberat apapun pekerjaan yang ada di depan kita, itu rasanya ringan untuk kita melakukan. Masalah yang ada itu ringan untuk kita menjalani. Jadi rutinkan amalan ibadah baik harian maupun mingguan dengan istiqomah. Yang terpenting adalah lakukan semua pekerjaan karena ibadah. Niatkan karena ibadah, agar semua yang kita kerjakan bernilai pahala. Baik sahabat, terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga video yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.